Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review pergerakan daripada pergerakan XAU/USD, dimana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan tentunya langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan pergerakan XAU/USD di time frame 4 jam kecenderungannya bearish dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan berhasil keluar daripada area breakout, di mana range pergerakannya tadi yang kita gambarkan ya di analisa pagi hari tadi, yaitu di 1929.67, kemudian ada 1934.54. Ternyata market kecenderungannya bergerak bearish dan berhasil breakout di candle 4 jam dari pukul 12 siang tadi sampai dengan penutupannya jam 16.00. Karena untuk time frame 4 jam di saya ini adalah pergantiannya jam genap. Dan kalau kita perhatikan ya, kalau saya perhatikan dari struktur yang terbentuk dengan adanya berhasil breakout juga di bawah area open bulls di bawah 1929.77 di posisi ini, menurut saya ini memiliki kecenderungan terjadi penurunan berlanjut yang tentunya akan menguji kuat wilayah area support yang terbentuk di hari kemarin, yaitu 1919.10, yang area tersebut terjadi penolakan kuat tepat di area order block yang ada di posisi ini ya, posisi time frame 1 jam ya. Di sini ada order block dan terjadi penguatan kembali, penolakan buyer kuat di area tersebut. Dan ini akan melanjutkan penurunannya dengan range saat ini. Kalau kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, sebentar saya ukur dulu ya, range-nya itu berkisaran 10,03 ya, 10,03 dolar per troy ounce penurunan saat ini, atau minus 0,52%. Artinya memiliki rata-rata yang sesuai ya dengan pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Hari ini saya memiliki target penurunan, yaitu memasuki wilayah area rally base rally ya, tentunya mendekati area 1900, jika mana tekanan sellernya ini sangat kuat. Dan saya memang masih melihatnya posisinya ini kan sebenarnya kuat turun ya, kuat turun, tapi masih dalam area konsolidasi dan konfirmasi yang jelas untuk saat ini, yaitu impulsif bearishnya ini. Artinya saya nggak akan kejar area ini untuk saya ambil posisi sell. Kenapa? Saya masih menunggu ya, baik di area zona sell di order block time frame 4 jam yang berkisaran 1946.81 sampai dengan 1956.67. Karena area tersebut kalau kita ukur dari titik terendah aja hari ini ya, sampai menuju level zona sell, ini make sense sekali, masih memungkinkan juga naik menuju area zona sell. Makanya saya katakan, dengan saya batasin breakout area, meskipun ini sudah break impulsif bearish dan close di bawah open 1929.77, memang saya melihatnya memiliki konfirmasi yang kuat adanya penurunan berlanjut. Tapi di sini tidak saya gunakan untuk entry posisi, karena saya masih melihatnya masih memiliki dua kemungkinan, baik di area zona sell ataupun zona buy. Saya lebih baik menunggu area memasuki area rally base rally, lebih tepatnya yaitu di level psikologinya di 1900 ya, mendekati area tersebut. Artinya kalau level rally base rally atau mendekati di sini juga, sebentar ya saya tunjukkan ke teman-teman semua. Nah, kalau kita membahas progres daripada pergerakan yang tentunya menjadikan potensi yang bagus untuk target kita adalah di sini, di area di atas daripada level psikologi. Di sini ada order block terjadi di time frame 4 jam. Tapi harus memiliki dorongan seller yang sangat kuat. Karena apa? Karena kalau kita hitung range-nya sampai dengan area tersebut, ini membutuhkan penurunan hingga 30 dolar untuk hari ini. Kalau kita ukur ya, dari titik tertingginya hari ini sampai dengan level minimal memasuki order block time frame 4 jam tadi, ini harus mencapai yaitu di 32,44 dolar per troy ounce. Ya, cukup besar dorongannya, cukup besar. Makanya
saya katakan saya akan tunggu memang, yaitu minimal mendekati area level psikologi ya di sini. Sebentar, saya kasih zona buy ya. Ini saya ambil pertengahan antara rally base rally dan pertengahan antara order block. Nah, di sini yang akan menjadikan zona buy saya dengan konfirmasi yaitu berkisaran 1902.31 sampai dengan 1895.54. Oke, sampai atau tidaknya tetap saya akan tunggu dari zona sell dan zona buy. Artinya jika mana market bergerak menuju area zona buy seperti ini dan ada konfirmasi, baik itu ada posisi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka saya akan buy di sini dengan target minimal ya mendekati area support yang terbentuk di hari kemarin. Karena saya melihatnya polanya seperti ini, gitu. Ya, polanya seperti ini. Daripada dengan adanya pergerakan yang saat ini kecenderungannya memang konfirmasinya jelas ada impulsi bearish dan melanjutkan penurunan, tapi masih berada di area yang menurut saya belum memiliki konfirmasi yang cukup kuat. Ininya di situ, ya. Karena saya masih lebih baik ya entry ketika mendekati zona sell ataupun zona buy. Ini gambaran saya. Oke ya, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk hari Kamis ini. Ya, selebihnya daripada ini saya masih menunggu potensinya ya. Apakah betul-betul akan bergerak? Kalau naik memang menuju zona sell, baru di situ saya tunggu konfirmasi, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baru saya sell atau masuki zona buy. Ya, sementara ini saya pantau dulu dari pergerakan konsolidasi yang memiliki konfirmasi sudah breakout area di bawah daripada open 1929.77. Ya, semoga aja progresnya sesuai ya, turun hingga mencapai zona buy. Semoga aja seperti itu dan kita bisa entry ketika betul-betul ada konfirmasi. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, kita cek di time frame 1 jam. Untuk pergerakan ini memang secara keseluruhan ya, saya pantau dari posisi ini membentuk sebuah area compression ya, yang dimana membentuk sebuah area liquidity yang tentunya bisa juga area yang saat ini terbentuk ini bisa disapu bersih oleh pergerakan impulsif baik bullish ataupun bearish. Menurut saya seperti itu. Tapi secara keseluruhan memang di time frame 1 jam ini menunjukkan potensi pola yang dimana terjadi penurunan hingga mencapai area rally base rally. Apalagi kalau kita gunakan kita lihat ya strukturnya seperti ini, dan ini kan sudah bergerak di curve yang paling bawah nih ya, bergerak di sini. Anda perhatikan dia naik dan kemudian dia naik turun, kemudian dia naik lagi. Besar kemungkinan ini akan menuju ke level yang lebih rendah daripada pergerakan swing yang terjadi di area ini. Ya, gambaran saya sih seperti itu, karena kalau di time frame 1 jam pun di terakhir di sini ada bearish engulfing yang menunjukkan memang potensi dorongan sellernya sangat kuat sampai dengan sesi Eropa ini. Makanya kalau kita perhatikan hari ini adalah pertemuan terakhir di mana si Jeremy Powell menjelaskan ya kesaksiannya kepada Senat dan anggota DPR, baik program kerjanya nantinya di pertemuan bulan Juli dengan sikap terakhir banyak sekali anggota yang menyarankan untuk menaikkan tingkat suku bunga sampai dengan akhir tahun 2023. Artinya sikapnya kembali lagi hawkish. Tapi ini belum final, nanti kita akan lihat hasilnya untuk hari ini ya. Pastinya market akan bergerak, tidak bisa kita tentukan ya arahnya, baik dia akan naik ataupun turun secara impulsif, baik bullish ataupun bearish. Tapi memang secara teknikal keberadaan dari pergerakan saat ini menunjukkan progres penurunan untuk XAU/USD. Oke, sekarang kita akan cek indeks dolar ya. Kita lihat dulu indeks dolarnya. Indeks dolar di time frame 1 jam. Nah, perhatikan ini tadi juga sudah saya sampaikan di analisa indeks dolar tadi pagi ya. Setelah impulsif bearish, di sini kan membentuk sebuah area konsolidasi nih. Nah, ini sudah ada konsolidasi, bahkan sudah ada konfirmasi bearish engulfing. Ini pun besar kemungkinan akan terjadi dorongannya menuju area zona buy. Tapi menariknya, kalau kita perhatikan ya dari pergerakan indeks dolar ini kecenderungannya adalah bearish. Makanya saya katakan hati-hati.
XAUUSD ketika indeks dolar bearish harusnya XAUUSD terjadi penguatan. Tapi permasalahannya XAUUSD itu terpengaruhnya banyak sekali. Baik safe haven ya, kemudian ketika ada gejolak dan lain sebagainya pasti sangat berpengaruh. Tapi memang secara umum jika mana indeks dolarnya melemah, XAUUSD-nya harusnya menguat. Oke. Dan secara keseluruhan kalau kita perhatikan di area konsolidasi indeks dolar, bahkan indeks dolar dari sesi Eropa melemah, tapi XAUUSD bahkan ikut melemah. Oke ya, jadi ini yang wajib kita perhatikan ya, betul-betul sentimen pasar apakah akan menunjukkan aksi di mana XAUUSD akan menjadikan safe haven atau akan menjadikan aksi jual ketika betul-betul si Jeremy Powell mengambil keputusan hawkish. Oke. Jika mana hawkish ya besar kemungkinan XAUUSD akan dilakukan penjualan besar-besaran karena berpotensi juga akan terjadi indeks dolar akan terjadi penguatan, karena kan kalau suku bunga semakin dinaikkan orang kan lebih baik memasukkan uangnya ke bank gitu loh, daripada dia menyimpan investasi emas yang memang tidak ada keuntungannya gitu loh, tidak ada bunga kan gitu loh. Itu gambarannya sih sementara ini ya. Jadi hati-hati karena sentimen pasar bisa mendorong pergerakan XAUUSD menguat atau melemah. Makanya saya tadi katakan saya lebih baik safe trading dengan menunggu secara keseluruhan baik itu di zona buy ataupun di zona sell. Ya, tentunya seperti itu kalau dari saya pribadi. Tapi kalau teman-teman memanfaatkan dengan kondisi memang di time frame besar khususnya kayak 4 jam memang sudah memberikan konfirmasi adanya impulsif berlanjut ya di sini. Ya, secara keseluruhan kalau kita mau spekulan trading ya ini sudah menjadikan konfirmasi jelas untuk kita bisa sell dan stop loss di atasnya. Gambaran saya sih seperti itu, masih kecenderungannya bearish. Tapi kalau untuk mau safe trade ya tentunya lebih baik tunggu area zona sell ataupun zona buy. Itu sih saran saya, atau tunggu nanti betul-betul hasil daripada news si Jeremy Powell ya, sikapnya seperti apa dalam mengambil keputusan di pertemuan hari ini. Ininya seperti itu. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.